berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina. Saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah. Saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi, baik itu yang namanya konsesi terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin. Saya pernah menawarkan Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Yang makmur, mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat. Nah, gue ini nggak ngerti. Satu, dikatain banci. Dua, ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, ya kan, pendatang, Cina, gitu ya. Dan pribumi Indonesianya melarat. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track. Karena itu masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali. Kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Yang sejahtera bukan rakyat, rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita, BBM naik. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi ada, tinggal merajutnya. PLK Komunitas merupakan unit fasilitas pelatihan vokasi pada lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, dan pasraman yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi guna memberikan bekal keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sekitar lembaga sebagai bekal untuk mencari kerja dan berwirausaha. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kita berbeda kadang-kadang. Kita berlawanan, boleh. Tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya, yaitu untuk Indonesia yang sejahtera.
yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin. Itu ternyata ada prakteknya langsung. Kita jadi bisa bikin pin yang kita bisa bawa pulang. Kita jadi manusia yang lebih produktif. Yang makmur, mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat. Di sini saya merasa terbantu sekali dan sangat bermanfaat sekali. Pesan saya, semoga BLK komunitas ini tetap berlanjut sampai tahun kedepannya agar bisa bermanfaat buat semua masyarakat. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kenapa Anda pilih saya? Saya kan tidak suka sama Anda. Oh, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta tanah air. Dan saya cinta tanah air. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Friend kita sekarang ya, friend. Yang sejahtera bukan rakyat, rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. BBM naik. Mas Farhan, tadi yang sudah diajari apa di BLK komunitas? Desain grafis. Ceritain desain grafis apa, kayak apa gitu. Nanti akan saya bisa ini biar santri-santri yang lain tahu. Misalnya saya minta tolong didesainkan kemasan produk, ya kan? Saya punya barang dikemas, kemudian didesainkan mereknya, namanya itu bisa, warnanya bisa. Ya, bisa. Pertama kita harus sepakatan lewat desain brief dulu. Sepakatan antara desainer dengan klien itu. Mulai ini kelihatan pinter banget sekarang. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. Terus. Ya, setelah itu desain brief, ketika sudah sepakat maka MOU. Ini sudah ini yang benar gini yang benar gini. Praktek dan kelihatan ini sebetulnya yang kita butuhkan. Ini kayak gini tadi. Ya. Oleh sebab itu kita semuanya harus siap dan kita bersama-sama NU untuk peradaban dunia. Ini foto yang di sini nanti kan baru 5 menit kan, fotonya udah jadi ini. Ini yang sering saya bilang yang namanya kecepatan. Ke depan itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga kecepatan dalam setiap bekerja sekarang diperlukan. Ini contoh kecepatannya itu. Baru di sini 5 menit fotonya sudah jadi. Dan Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20, juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, pada negara-negara kepulauan dalam segala hal, utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Prabowo Islamnya tidak jelas. Prabowo Islamnya tidak jelas. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu.
Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kenapa Anda pilih saya? Saya kan tidak suka sama Anda. Oh, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta tanah air. Dan saya cinta tanah air. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Friend kita sekarang ya, friend. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Jangan mau terpengaruh. Apa yang dibuat kepada negara ini, nol besar. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Kita ingin adanya pergantian presiden karena kita menganggap presiden kurang layak untuk mensejahterakan rakyat, untuk berbuat pada negara. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati kalian prinsip, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat.